Di balik kisah agung dua sosok mulia Nabi, Musa dan Khidir, tersimpan misteri yang menantang logika manusia, mengguncang batas sains, dan membuka pintu menuju dimensi realitas yang tak terlihat. Sebuah perjalanan yang dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Siapakah manusia yang paling berilmu? Namun berakhir pada penyingkapan rahasia takdir, perjalanan antar dimensi, dan pelajaran tentang kerendahan hati dalam mencari kebenaran. Ketika ikan mati hidup kembali, laut membelah, membentuk terowongan, dan waktu bergeser secara misterius, kita diingatkan bahwa di balik segala yang tampak, ada kuasa Allah yang mengatur setiap detail kehidupan. Kisah ini bukan sekadar cerita, sejarahia adalah undangan untuk melihat lebih jauh, merendahkan hati, dan menyadari bahwa ilmu manusia hanyalah setetes dari samudera kebijaksanaan ilahi. Dalam sejarah peradaban manusia, kisah-kisah para nabi bukan hanya sekadar cerita moral atau dongeng tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kisah-kisah tersebut merupakan bentuk wahyu ilahi yang mengandung pesan mendalam tentang kehidupan, ketuhanan, dan realitas alam semesta. Setiap kisah dalam Al-Quran dipilih dan disampaikan dengan tujuan tertentu, bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai sumber ilmu, inspirasi, dan petunjuk bagi manusia dari masa ke masa. Salah satu kisah yang paling memikat dan syarat misteri adalah perjalanan spiritual dan intelektual Nabi Musa dengan seorang hamba Allah yang dikenal sebagai Khidir. Kisah ini tidak hanya menyingkap dimensi kesabaran dan kerendahan hati dalam menuntut ilmu, tetapi juga membuka tabir tentang eksistensi realitas lain yang berada di luar jangkauan panca indera. Dalam kehidupan modern, manusia cenderung menilai sesuatu hanya berdasarkan apa yang dapat dilihat, diraba, atau diuji secara empiris. Namun sejarah dan wahyu mengingatkan bahwa realitas tidak berhenti pada apa yang tampak. Di balik dunia fisik yang kita tempati, ada dunia lain yang tersembunyi dan berlangsung secara paralel. Dunia yang hanya dapat dipahami melalui gabungan antara akal, iman, dan petunjuk Tuhan. Perjalanan Musa dan Khidir menjadi simbol pertemuan antara dua pendekatan ilmu rasional yang diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman, serta ilmu laduni, ilmu langsung dari sisi Allah yang melampaui batas logika manusia. Ketika kisah ini dipahami melalui kacamata modern, ia bukan hanya mengajarkan spiritualitas, tetapi juga mengundang kita untuk berpikir lebih jauh tentang hakikat waktu, dimensi, takdir, dan rahasia alam semesta. Kisah ini mengajak pembaca untuk tidak berhenti pada batas indera dan eksperimen, tetapi merendahkan hati di hadapan Sang Pencipta yang menguasai segala rahasia. Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa realitas yang kita lihat dengan mata kepala hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan wujud. Di balik dunia fisik yang dapat diukur, disentuh, dan dibuktikan secara ilmiah, terdapat lapisan-lapisan alam lain yang tak kasat mata, namun nyata keberadaannya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27, "Sesungguhnya setan dan kaumnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka." Ayat ini menegaskan keberadaan entitas dan ruang eksistensi yang berada di luar kemampuan persepsi visual manusia. Hal ini membuka pemahaman bahwa struktur realitas jauh lebih luas daripada apa yang ditangkap oleh indera. Dalam pandangan Islam, alam semesta mencakup dunia fisik, alam syahadah, dan dunia gaib, alam gaib, yang keduanya berjalan sejajar namun tidak selalu dapat saling berinteraksi secara langsung. Manusia diberikan keterbatasan penglihatan agar ia tetap rendah hati dan tidak menganggap dirinya pusat segala pengetahuan. Jin, malaikat, ruh, dan bahkan peristiwa-peristiwa ketuhanan merupakan bagian dari dunia yang tidak tunduk sepenuhnya pada hukum ilmiah yang kita kenal. Mereka beroperasi dengan aturan yang berbeda dan dalam struktur dimensi yang tak dapat dijangkau oleh sains empiris modern. Namun, meskipun tidak terlihat, keberadaannya diakui karena Allah sendiri yang mengabarkan dalam kitabnya. Bagi seorang mukmin, keberadaan dunia gaib bukanlah mitos atau khayalan, melainkan bagian integral dari keimanan yang menghubungkan manusia dengan Allah
Ketika manusia memahami keterbatasan dirinya, maka ia menyadari bahwa sains dan akal bukanlah alat untuk menolak wahyu, tetapi untuk menguatkan keyakinan bahwa masih ada banyak misteri yang belum tersingkap. Memahami dunia tak kasat mata adalah langkah penting sebelum menelusuri kisah Nabi Musa dan Khidir. Karena perjalanan mereka mengungkap titik pertemuan antara dunia fisik dan dunia gaib, tempat di mana hukum-hukum biasa digantikan oleh ketetapan ilahi. Selama berabad-abad, manusia meyakini bahwa realitas fisik terdiri dari 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Kita melakukan semua aktivitas, berjalan, duduk, membangun, menjelajah, dalam ruang yang terikat oleh 3 dimensi tersebut. Namun perkembangan sains modern, khususnya dalam bidang fisika teoretis, mengubah cara kita memahami hakikat alam semesta. Teori relativitas Einstein memperkenalkan gagasan bahwa waktu bukan sekadar angka atau perhitungan abstrak, tetapi sebuah dimensi keempat yang melekat pada ruang, sehingga membentuk struktur space-time atau ruang waktu. Dengan konsep ini, alam semesta dipandang tidak hanya sebagai wadah 3 dimensi yang statis, tetapi sebagai jaringan ruang waktu yang dinamis dan terus berubah. Kemudian, penelitian fisika modern melalui superstring theory dan M-theory mengusulkan bahwa alam semesta tidak berhenti pada 4 dimensi saja. Para ilmuwan menegaskan bahwa struktur terdalam alam semesta mungkin terdiri dari 11 dimensi, di mana 7 dimensi tambahan terlipat dan tidak dapat terlihat oleh manusia karena berada pada skala yang sangat mikroskopis. Dalam teori ini, partikel dasar bukanlah titik kecil, tetapi string atau tali energi yang bergetar dalam berbagai cara. Getaran tersebut menentukan bentuk materi, energi, dan hukum fisika yang kita kenal. Jika getaran atau konfigurasi dimensi berubah, maka realitas fisik pun berubah. Konsep ini membuka kemungkinan adanya alam paralel, jalur ruang waktu alternatif, dan bahkan perjalanan lintas dimensi. Meski teori ini berada pada tingkat spekulatif ilmiah, ia memberi gambaran bahwa keterbatasan persepsi manusia mungkin bukan batas akhir realitas. Apa yang tidak dapat kita lihat bukan berarti tidak ada, melainkan mungkin tersembunyi oleh keterbatasan indera dan struktur otak kita. Ketika sains modern berbicara tentang dimensi yang tak terlihat, ia seakan mendekati apa yang sejak lama telah ditegaskan oleh Al-Quran tentang adanya alam lain yang bergerak paralel dengan dunia fisik. Keterbukaan terhadap ide dimensi yang lebih tinggi akan sangat membantu memahami fenomena luar biasa dalam kisah Nabi Musa dan Khidir yang melampaui hukum alam yang biasa. Gagasan mengenai perjalanan antar dimensi selama ini sering dianggap sebagai konsep fiksi ilmiah, sebagaimana digambarkan dalam film, novel, dan cerita fantasi. Namun dalam dunia fisika teoretis modern, ide ini mulai memasuki ranah diskusi ilmiah yang serius. Teori relativitas umum Einstein membuka kemungkinan adanya kelengkungan ruang waktu, di mana 2 titik yang sangat jauh dalam alam semesta bisa dihubungkan oleh jalur pintas yang disebut wormhole. Secara teoritis, wormhole bisa bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan 2 ruang berbeda, atau bahkan 2 garis waktu yang berbeda. Jika wormhole dapat distabilkan, sesuatu yang masih menjadi misteri besar dalam fisika, maka perjalanan lintas dimensi atau perjalanan instan melalui ruang yang sangat jauh bukanlah hal mustahil secara matematis. Inilah dasar yang diperluas oleh M-theory yang menyatakan bahwa realitas mungkin tidak hanya terbatas pada satu alam semesta, tetapi terdiri dari multiverse, kumpulan alam semesta paralel dengan struktur dimensi yang berbeda. Di dalam konsep ini, dimensi lebih tinggi dapat berfungsi sebagai jalur rahasia, tempat hukum fisika berbeda dengan hukum dunia 3 dimensi yang kita kenal. Walaupun hingga kini teknologi manusia belum mampu membuktikan keberadaan portal ruang waktu atau dimensi paralel, teori-teori tersebut menunjukkan bahwa batas pengetahuan manusia selalu bergeser seiring perkembangan ilmu. Hal yang dahulu dianggap mitos, seperti gelombang gravitasional atau perjalanan luar angkasa, kini menjadi kenyataan ilmiah. Dalam konteks spiritual, konsep perjalanan antar dimensi bukanlah ide baru. Al-Quran menceritakan Isra Miraj, perjalanan Nabi Muhammad menembus langit dalam waktu singkat. Demikian pula mukjizat para nabi sering melibatkan perubahan struktur ruang, waktu, atau hukum fisik. Maka,
ketika kisah Nabi Musa dan Khidir menyinggung fenomena luar biasa terowongan air, perubahan waktu, dan pengetahuan masa depan mungkin, itu bukan pelanggaran hukum alam, melainkan peralihan kepada hukum dimensi yang lebih tinggi. Dengan demikian, sains tidak menafikan kemungkinan perjalanan antar dimensi, melainkan membuka ruang pemahaman bahwa alam semesta jauh lebih kompleks daripada sekadar apa yang dapat dilihat dan diukur. Nabi Musa adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi. Nabi besar yang diberikan kekuatan keteguhan dan kemampuan memikul risalah besar. Ia telah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun, menyaksikan laut terbelah, dan menerima wahyu langsung dari Allah di Bukit Der. Dengan kedudukan sebesar itu, wajar manusia menganggapnya sebagai sosok paling berilmu pada zamannya. Dalam sebuah khotbah, ketika Musa ditanya oleh kaumnya, "Siapa manusia yang paling berilmu?" Musa menjawab, "Aku." Jawaban yang spontan namun menyimpan pelajaran besar, karena ia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah menegur Musa, bukan karena kesombongan dalam arti kesengajaan meninggikan diri, melainkan sebagai pengajaran bahwa seorang nabi pun harus sadar bahwa ilmu adalah milik Allah semata. Maka Allah berfirman kepada Musa bahwa ada seorang hamba di Majma'ul Bahrain, pertemuan 2 lautan, yang lebih berilmu daripada dirinya dalam aspek tertentu. Ketika mendengar hal itu, Musa tidak membantah, tidak merasa tersinggung, dan tidak membela ego keilmuan. Ia hanya berkata dengan penuh kerendahan hati, "Bagaimana aku dapat menemuinya?" Sikap Musa menunjukkan karakter seorang pencari ilmu sejati. Tidak malu belajar kepada yang lebih berilmu. Meski ia seorang rasul yang memiliki otoritas wahyu, perjalanan mencari Khidir adalah ujian yang menghapus sisa-sisa ketergantungan pada logika manusia semata. Allah ingin menunjukkan bahwa ilmu manusia, sekalipun ia nabi, hanyalah setetes dari samudera pengetahuannya. Pesan ini relevan bagi kehidupan modern, ketika manusia sering menyembah intelektualitas dan mengagungkan sains seolah-olah ia mampu menjawab segala hal. Ilmu tanpa kesadaran spiritual melahirkan kesombongan, sedangkan ilmu yang disertai kerendahan hati melahirkan hikmah. Kisah Musa mengingatkan bahwa pencarian kebenaran bukan tentang membenarkan diri, tetapi tentang tunduk kepada kebenaran yang lebih tinggi. Lokasi Majma'ul Bahrain, atau pertemuan 2 lautan, menjadi salah satu misteri yang paling banyak dibahas dalam kisah perjalanan Nabi Musa dan Khidir. Al-Quran menyebutkannya dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Namun tanpa penjelasan geografis yang pasti, para ulama dan sejarawan kemudian memberikan berbagai pendapat mengenai tempat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud adalah lokasi fisik, seperti pertemuan Laut Tengah dengan Samudra Atlantik di Selat Gibraltar. Ada pula yang menyatakan bahwa itu merujuk pada wilayah antara Teluk Akaba dan Laut Merah. Namun pendapat ini tidak pernah mencapai kesepakatan final. Pendapat lain yang lebih filosofis dan spiritual menyatakan bahwa pertemuan 2 lautan tidak hanya merujuk pada wilayah geografis, tetapi juga merupakan simbol pertemuan 2 bentuk ilmu-ilmu rasional yang dimiliki Musa dan ilmu ilahiyah yang dimiliki Khidir. Dalam pandangan ini, Majma'ul Bahrain bukan sekadar lokasi di permukaan bumi, melainkan titik pertemuan 2 dunia, dunia fisik dan dunia non-fisik, syariat dan hakikat, akal dan intuisi spiritual. Disinilah Musa, sang pembawa syariat dan hukum, bertemu dengan Khidir, sang penjaga rahasia takdir. Menariknya, para mufasir juga mengaitkan makna ini dengan konsep barzakh, yang merupakan batas antara 2 keadaan yang tidak dapat bercampur, namun saling bersinggungan. Al-Quran menyebut fenomena serupa dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan 2 laut mengalir, keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui, sehingga mungkin saja Majma'ul Bahrain bukan sekadar lokasi fisik, tetapi sebuah ruang peralihan antara dimensi manusia dan dimensi kehendak ilahi. Dalam konteks sains modern, gagasan tentang 2 realitas yang saling bersinggungan mengingatkan pada teori parallel universe dimensional overlap, atau fenomena gangguan ruang waktu yang memungkinkan interaksi antara 2 kondisi eksistensi. Maka, pertemuan Musa dengan Khidir dapat dipahami sebagai titik di mana pintu realitas terbuka, suatu ruang sakral di mana hukum biasa tidak berlaku dan hikmah ilahi
terbentang tanpa batas. Salah satu peristiwa paling menakjubkan dalam perjalanan Nabi Musa dan muridnya, Yusha bin Nun, adalah kisah ikan yang kembali hidup setelah sebelumnya telah mati dan dipanggang sebagai bekal perjalanan. Peristiwa ini terekam dalam surah Al-Kahfi ayat 61. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut dengan cara yang ajaib. Sebuah kejadian yang melampaui batas logika biologis dan hukum alam yang kita ketahui. Dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Bahr Al-Madid, dikisahkan bahwa mereka berhenti beristirahat di sebuah tempat yang disebut Ainul Hayat, yaitu mata air kehidupan. Asap dingin dari mata air tersebut menyentuh ikan yang berada dalam keranjang, dan dengan izin Allah, ikan itu hidup kembali, lalu meloncat menuju laut. Bukan hanya hidup kembali, tetapi ia meninggalkan jejak seperti terowongan di air, seakan air itu terbelah dan tidak menutup kembali. Secara ilmiah, kejadian ini tidak mungkin dijelaskan dengan hukum biologi modern. Jaringan tubuh mati dan telah dimasak tidak mungkin beregenerasi, apalagi kembali berfungsi sebagai makhluk hidup. Dari perspektif fisika juga, air yang terbuka membentuk lorong permanen tidak sesuai dengan sifat alami fluida. Air seharusnya langsung menutup kembali ruang yang ditembus benda. Maka jelas bahwa peristiwa ini bukan fenomena alam biasa. Namun dalam pandangan keimanan, mukjizat bukanlah pelanggaran hukum alam, tetapi penyingkapan hukum Allah yang berada di atas hukum alam. Allah menciptakan alam beserta hukumnya, dan ia berhak menangguhkan atau menggantinya kapanpun sesuai kehendaknya. Menghidupkan sesuatu yang telah mati bukanlah hal asing dalam Al-Quran. Burung yang dihidupkan Nabi Ibrahim, tulang belulang yang dihidupkan kembali di zaman Nabi Hizkil, dan mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan orang mati atas izin Allah. Mukjizat ikan menjadi tanda bahwa Musa dan Yusha telah melewati batas realitas biasa menuju wilayah hikmah ilahi, tanda bahwa mereka telah berada sangat dekat dengan titik pertemuan dua dunia. Peristiwa ini adalah pembuka menuju dimensi ilmu yang tidak dapat dicapai melalui logika semata. Fenomena terbelahnya air laut dan terbentuknya jalur seperti terowongan dalam kisah ikan yang hidup kembali bukan hanya momen ajaib dalam kisah Musa dan Yusha, tetapi juga menjadi simbol penting dalam memahami kemungkinan adanya peralihan dimensi. Ketika ikan itu melompat ke laut, air tidak menutup jalannya sebagaimana sifat alami air. Sebaliknya, ia tetap terbuka dan membentuk lorong yang terlihat jelas, sehingga dapat diikuti kembali oleh Musa. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa jalur itu tetap terlihat hingga Musa kembali ke titik tersebut. Hal ini menandakan bahwa fenomena tersebut bukan ilusi sesaat, tetapi sebuah perubahan nyata pada struktur ruang dan materi. Dalam perspektif fisika klasik, fenomena seperti ini mustahil terjadi. Hukum mekanika fluida menyatakan bahwa air selalu berusaha menutup ruang kosong akibat tekanan sekitarnya. Tetapi dalam fenomena mukjizat ini, hukum alam tampaknya ditanggalkan dan digantikan oleh ketetapan yang lebih tinggi. Analogi ilmiah modern mengenai fenomena ini dapat ditemukan dalam ide wormhole dalam relativitas umum, yaitu suatu terowongan yang menghubungkan dua titik ruang waktu yang berbeda melalui jalur pintas. Wormhole secara teoretis dapat menciptakan lorong yang stabil jika ada bentuk energi negatif atau kondisi khusus yang menjaga struktur lorong tersebut. Konsep lain yang sering digunakan dalam fisika teoretis adalah dimensional gateway, di mana perubahan struktur materi memungkinkan perpindahan dari satu dimensi ke dimensi lain, sehingga hukum fisika dapat berbeda sesuai dengan ruang yang dimasuki. Jika jalur ikan di laut dipahami sebagai peristiwa demikian, maka kejadian tersebut bukan sekadar pembelahan air, tetapi pembukaan portal menuju wilayah realitas alternatif. Tempat di mana Musa akan bertemu Khidir, seorang hamba Allah yang memiliki akses kepada ilmu ilahiyah. Terowongan air ini dapat dipandang sebagai tanda bahwa Musa dan Yusha sudah memasuki ambang batas dua dunia. Dunia manusia yang terikat hukum fisika biasa, dan dunia ketetapan ilahi, di mana waktu dan hukum realitas tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Di titik inilah perjalanan lintas dimensi benar-benar dimulai, membuka babak baru yang akan menguji kesabaran dan kerendahan hati Musa sebagai pencari ilmu. Setelah melewati titik tempat ikan meloncat dan menciptakan jalur terowongan di laut,
Musa merasakan kelelahan yang luar biasa. Dalam surah Al-Kahfi ayat 62, disebutkan bahwa Musa berkata kepada Yusha, "Bawalah makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini." Menariknya, para ulama menafsirkan bahwa kelelahan tersebut terjadi justru setelah mereka melewati lokasi tempat pertemuan dua lautan, bukan sebelumnya. Hal ini menjadi pertanda bahwa mereka telah memasuki kondisi ruang dan waktu yang berbeda dari dunia fisik biasa. Dalam penjelasan ilmiah modern, fenomena perpindahan antar dimensi diasosiasikan dengan perubahan energi yang ekstrem. Teori relativitas menyebutkan bahwa perubahan kecepatan, gravitasi, atau distorsi ruang waktu akan berdampak besar pada kondisi fisik organisme. Bahkan, perubahan kecil dalam medan gravitasi dapat mempengaruhi metabolisme tubuh. Jika kita memandang perjalanan Musa dan Yusha sebagai perpindahan dimensional, maka rasa lelah yang tiba-tiba dapat dianalogikan sebagai dampak turbulensi energi yang terjadi ketika seseorang berpindah dari satu struktur ruang waktu ke ruang waktu lain. Fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan time dilation atau peregangan waktu dalam fisika relativitas. Ketika seseorang memasuki ruang dengan medan ruang waktu yang berbeda, persepsi terhadap waktu, jarak, dan energi dapat berubah drastis. Inilah kemungkinan yang menjelaskan mengapa Musa merasakan kelelahan yang tidak ia alami sebelumnya. Ia telah menembus ambang realitas, di mana hukum metabolisme dan fisika biasa tidak lagi berlaku sama. Dalam perspektif spiritual, kelelahan Musa juga memiliki makna simbolis. Perjalanan mencari ilmu hakikat membutuhkan pengorbanan, tenaga, dan kesabaran. Allah ingin mengajarkan bahwa untuk sampai kepada ilmu yang lebih tinggi, manusia harus melewati batas kemampuan dirinya. Kelelahan itu bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga ujian mental dan spiritual. Tanda bahwa perjalanan besar baru saja dimulai. Kelelahan Musa menjadi kode bahwa pada titik itulah gerbang menuju pertemuan dengan Khidir telah terbuka. Pintu antara dunia materi dan dunia hikmah ilahiyah. Khidir adalah salah satu figur paling misterius dalam literatur keagamaan dan spiritual. Al-Quran menyebutnya sebagai seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. QS Al-Kahfi 65. Ayat ini menunjukkan bahwa Khidir bukan sekadar manusia biasa, tetapi sosok yang mendapatkan ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, yang tidak diperoleh melalui proses belajar, pengalaman, atau observasi, melainkan melalui wahyu khusus. Nama Khidir sendiri berasal dari akar kata Arab Kadra, yang berarti hijau. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa ia dinamakan Khidir karena dimanapun ia duduk, tanah yang kering berubah menjadi hijau subur. Ini bukan sekadar simbol warna kehidupan, tetapi juga menandakan bahwa keberadaannya membawa rahmat dan perubahan yang melampaui hukum alam biasa. Banyak ulama berpendapat bahwa Khidir bukan nabi, tapi wali Allah yang diberi kedudukan spiritual yang sangat tinggi. Namun sebagian ulama lain berpendapat ia adalah nabi, karena ia mendapat perintah langsung dari Allah untuk melakukan tindakan yang membuat Nabi Musa tercengang. Salah satu hal yang membuat sosok Khidir begitu unik adalah kemungkinan bahwa ia tidak terikat oleh batasan waktu sebagaimana manusia biasa. Beberapa riwayat menyatakan bahwa ia hidup pada masa Nabi Ibrahim, kemudian muncul pada masa Zulkarnain, dan akhirnya bertemu Musa Barobadabat kemudian. Jika riwayat ini benar, maka keberlanjutan kehidupannya menyingkap kemungkinan bahwa ia beroperasi pada dimensi waktu yang berbeda, seolah waktu baginya tidak berjalan dalam garis linear seperti yang dialami manusia. Dalam kerangka sains teoretis, makhluk yang berada pada dimensi lebih tinggi dikatakan dapat melihat masa depan dan masa lalu secara bersamaan, sebagaimana manusia melihat seluruh permukaan kertas dua dimensi sekaligus. Analogi ini memberi perspektif bahwa pengetahuan Khidir tentang hal-hal yang belum terjadi bukanlah ramalan, tetapi akses kepada struktur waktu yang lebih luas. Pertemuan Musa dengan Khidir mempertemukan dua sumber ilmu. Ilmu manusia yang berlandaskan sababokibat dan ilmu ilahiyah yang berlandaskan hikmah ketuhanan. Kehadiran Khidir menjadi jembatan antara dunia fisik dan alam rahasia kehendak Allah. Pertemuan Nabi Musa dengan Khidir memberikan pelajaran besar tentang adab dalam mencari ilmu. Meski Musa adalah seorang nabi besar yang menerima wahyu langsung dari Allah, ia tetap menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa
ketika memohon izin untuk belajar dari Khidir. Dalam surah Al-Kahfi ayat 66, Musa, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Kalimat ini syarat dengan tawadu, rasa hormat, dan kesadaran akan keterbatasan diri, bahkan dari seseorang yang kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah. Musa tidak berkata, "Ajarkan aku karena aku lebih mulia," atau "aku lebih berpengalaman," tetapi memohon dengan penuh kelembutan dan penghargaan. Inilah adab seorang pencari ilmu sejati. Ia meminta izin, ia tidak memaksa, dan ia tidak menganggap dirinya lebih unggul. Pelajaran ini sangat relevan di era modern, di mana banyak orang merasa paling benar dan sulit menerima nasihat, terlebih dari orang yang dianggap kurang status atau gelarnya. Khidir kemudian memberikan syarat, sebelum Musa boleh menyertainya. "Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku." QS Al-Kahfi 67. Syarat ini menunjukkan bahwa proses menuntut ilmu tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi juga kesabaran. Ilmu yang hakiki tidak selalu dapat dijelaskan atau dipahami secara langsung. Ada ilmu yang harus dihayati melalui pengalaman, waktu, dan ketundukan hati. Khidir melarang Musa untuk bertanya sebelum waktunya, karena Musa harus belajar menahan diri dari menilai sesuatu sebelum mengetahui hakikatnya. Pelajaran ini sangat penting. Adab lebih utama daripada ilmu. Banyak orang memiliki pengetahuan luas, namun gagal meraih hikmah karena kurangnya kesabaran dan rendah hati. Tanpa adab, ilmu dapat melahirkan kesombongan dan kehancuran. Tetapi dengan adab, ilmu menjadi cahaya yang membimbing menuju kebijaksanaan. Melalui kisah ini, Allah menunjukkan bahwa perjalanan ilmu tidak hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang membentuk jiwa. Kesabaran Musa, walau diuji berkali-kali, menjadi landasan bagi setiap pencari kebenaran. Rendahkan hati, hormati guru, dan bersabarlah terhadap proses. Perjalanan Nabi Musa bersama Khidir mencapai puncaknya melalui 3 kejadian misterius yang tampak bertentangan dengan logika dan nilai moral yang dipahami manusia. 3 peristiwa ini menjadi ujian bagi kesabaran Musa dan pembuka tabir tentang perbedaan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan ilahi. Peristiwa pertama terjadi ketika Musa dan Khidir menaiki sebuah perahu milik sekelompok orang miskin yang bekerja mencari nafkah dengan kapal tersebut. Di tengah perjalanan, Khidir merusak perahu itu dengan melubangi tubuhnya. Musa, terkejut dan tidak memahami tindakan tersebut, segera memprotes, "Apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya?" QS Al-Kahfi 71. Secara logika dan etika, tindakan tersebut tampak kejam dan tidak berterima. Namun Khidir hanya mengingatkan bahwa Musa tidak akan mampu bersabar terhadap sesuatu yang ia belum ketahui hakikatnya. Peristiwa kedua lebih mengguncang lagi. Khidir membunuh seorang anak laki-laki tanpa alasan yang jelas di hadapan Musa. Tindakan ini tampak seperti pelanggaran moral paling berat, menghilangkan nyawa yang tidak berdosa. Musa lagi-lagi tidak dapat menahan diri, menegur Khidir dengan keras. Namun ia teringat pada janjinya untuk tidak bertanya, dan menyadari batas kesabarannya diuji. Peristiwa ketiga terjadi di sebuah desa, tempat penduduknya bersikap kasar, dan tidak mau membantu tamu yang singgah. Namun Khidir memperbaiki sebuah tembok yang hampir runtuh di desa itu, tanpa meminta imbalan apapun. Musa, heran dengan tindakan tanpa hasil tersebut, kembali bertanya. Barulah pada akhir perjalanan Khidir menjelaskan rahasia di balik 3 peristiwa tersebut. Perahu itu sengaja dirusak agar tidak dirampas oleh Raja Zalim. Anak itu dibunuh karena kelak akan menjerumuskan kedua orang tuanya yang beriman ke dalam kekufuran. Dan Allah hendak menggantinya dengan anak yang lebih baik. Serta tembok itu melindungi harta anak yatim yang akan Allah jaga sampai mereka dewasa. QS Al-Kahfi 78-82. Pelajaran terbesar dari 3 kejadian ini adalah bahwa apa yang tampak buruk bagi manusia mungkin menyimpan kebaikan besar menurut Allah. Dan sebaliknya, ilmu manusia terbatas pada apa yang tampak, sedangkan ilmu Allah meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hikmah tersembunyi tidak selalu dapat dipahami seketika, tetapi akan tersingkap pada waktunya bagi orang yang sabar. Penjelasan Khidir pada akhir perjalanan membuka tabir besar tentang hakikat takdir dan pengetahuan masa depan. Dalam 3 peristiwa ujian bersama Musa, Khidir mengungkapkan bahwa setiap tindakan yang tampak aneh, kejam,
atau tidak masuk akal, ternyata memiliki tujuan yang dalam, yang hanya diketahui oleh Allah. Hikmah ini menunjukkan bahwa takdir bukan sekadar rangkaian kejadian acak, tetapi skenario ilahi yang tersusun dengan presisi dan penuh kasih sayang. Khidir berkata, "Aku tidak melakukannya menurut kemauanku sendiri." QS Al-Kahfi 82. Ungkapan ini menegaskan bahwa semua tindakannya berasal dari wahyu dan petunjuk langsung Allah, bukan dari spekulasi pribadi atau kemampuan supernatural. Ini adalah bentuk ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, termasuk Musa, yaitu ilmu tentang hal-hal yang belum terjadi dan akibat akhir suatu peristiwa. Disinilah letak perbedaan besar antara pengetahuan manusia dan pengetahuan Tuhan. Manusia memahami realitas melalui sebab dan akibat yang terlihat, sedangkan Allah mengetahui seluruh rangkaian kejadian dari awal hingga akhir. Banyak peristiwa yang tampak buruk pada permulaannya, namun membawa kebaikan besar kemudian hari. Sebaliknya, sesuatu yang terlihat menyenangkan kadang menyimpan mudarat besar yang tidak disadari. Al-Quran menegaskan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ilmu masa depan yang dimiliki Khidir tidak berarti ia mengetahui segalanya. Tetapi Allah memperlihatkan kepadanya sebagian kecil dari hikmah takdir agar manusia belajar untuk tidak tergesa-gesa menilai sesuatu. Kesabaran dalam menghadapi kejadian yang tampak sulit adalah bentuk kepercayaan bahwa Allah mengatur segala sesuatu dengan seimbang dan sempurna. Kisah ini mengajarkan bahwa manusia harus melepaskan kesombongan intelektual dan mengakui keterbatasan dirinya. Tidak semua hal dapat dijelaskan oleh logika atau sains. Ada ranah takdir yang hanya dapat dipahami melalui iman dan ketundukan kepada kehendak Allah. Musa belajar bahwa pengetahuan sejati bukan hanya tentang memahami jawaban, tetapi menerima ketentuan Allah dengan penuh tawakal. Kisah Musa dan Khidir sering dipahami semata sebagai kisah spiritual dan moral. Namun jika dikaji dengan lensa sains modern, kisah ini membuka perspektif baru mengenai hubungan antara wahyu dan pengetahuan ilmiah. Banyak fenomena dalam kisah tersebut yang tampak tidak masuk akal dalam perspektif fisika klasik, tetapi menjadi mungkin dalam kerangka teori ilmiah kontemporer seperti relativitas, fisika kuantum, dan amsieri. Konsep perpindahan dimensi, misalnya, yang tersirat dalam peristiwa terowongan air, dan perubahan waktu, sejalan dengan hipotesis wormhole jalur pintas ruang waktu, yang memungkinkan perjalanan instan di luar batasan perjalanan fisik biasa. Teori multiverse dan 11 dimensi dalam M-theory juga membuka pemahaman bahwa realitas mungkin memiliki lapisan yang tidak dapat dipersepsi oleh panca indera manusia. Hal ini relevan dengan ajaran Al-Quran tentang adanya dunia gaib yang berjalan paralel dengan dunia nyata. Pengetahuan Khidir tentang masa depan dapat dianalogikan dengan konsep dimensi waktu yang lebih tinggi, di mana masa depan dapat terlihat seperti masa kini. Dalam fisika relativitas, waktu bukan garis linear yang absolut, melainkan relatif terhadap kecepatan, gravitasi, dan struktur ruang waktu. Artinya, makhluk yang berada di dimensi lebih tinggi secara teoretis dapat melihat seluruh rangkaian waktu sekaligus, sebagaimana manusia melihat permukaan kertas dua dimensi secara keseluruhan. Selain itu, kemampuan Khidir bertindak berdasarkan pengetahuan yang belum tampak juga sejalan dengan konsep non-locality dalam fisika kuantum, di mana informasi dapat saling mempengaruhi tanpa keterhubungan fisik langsung yang dapat dijelaskan oleh hukum klasik. Fenomena kuantum membuktikan bahwa alam semesta bekerja dengan cara yang tidak selalu dapat diterangkan oleh logika linear manusia. Namun penting ditekankan bahwa sains tidak menjelaskan wahyu, melainkan hanya menawarkan analogi untuk membantu manusia memahami keluasan kekuasaan Allah. Ketika sains sampai pada batasnya, wahyu tetap memimpin. Kisah Musa dan Khidir mengajarkan bahwa sains dan iman bukan dua kubu yang saling bertentangan, tetapi dua jendela untuk melihat kebenaran yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Kisah perjalanan Nabi Musa dan Khidir bukan sekadar rangkaian kejadian luar biasa, tetapi cermin yang menunjukkan hubungan mendalam antara ilmu, takdir,
dan kesadaran manusia tentang keterbatasan dirinya. Ia mengajarkan bahwa realitas tidak hanya terdiri dari apa yang tampak di depan mata, tetapi penuh dengan lapisan-lapisan tersembunyi yang hanya dapat dipahami melalui perpaduan antara akal dan iman. Perjalanan ini memperlihatkan bahwa ilmu manusia, meskipun luas dan canggih, tetap hanya sebagian kecil dari lautan ilmu Allah yang tidak terbatas. 3 ujian yang dialami Musa bersama Khidir menunjukkan bahwa penilaian manusia seringkali keliru ketika hanya menggunakan logika lahiriah. Apa yang tampak sebagai keburukan bisa saja menyimpan kebaikan besar, dan apa yang tampak baik bisa menjadi awal dari kerusakan. Allah mengatur setiap kejadian dengan hikmah yang sempurna, meski manusia tidak selalu mampu memahaminya pada waktunya. Oleh karena itu, kesabaran adalah kunci untuk menyingkap rahasia takdir. Sains modern telah membuka mata manusia terhadap luasnya alam semesta dan kompleksitas struktur realitas, mulai dari teori dimensi hingga konsep non-linearitas waktu. Meski demikian, sains juga pada akhirnya mengakui bahwa ada batas yang tidak dapat ditembus oleh metode empiris. Di titik itulah wahyu menuntun manusia untuk melihat lebih jauh daripada instrumen dan perhitungan matematis. Kisah Musa dan Khidir adalah ajakan untuk merenung bahwa manusia tidak pernah benar-benar menguasai hidupnya sendiri. Kita hanya penumpang dalam skenario besar yang ditulis oleh Allah dengan pengetahuan sempurna. Ketika kita menghadapi ujian atau kejadian yang tampak tidak adil, mungkin kita sedang berada pada awal dari kebaikan besar yang belum terlihat. Ketika kita kecewa terhadap takdir, mungkin itu adalah jalan yang dipersiapkan Allah untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Akhirnya, pelajaran terbesar dari kisah ini adalah ketundukan total kepada kehendak Allah. Rendahkan hati, terus belajar, dan bersabarlah menghadapi kenyataan yang belum tersingkap. Karena di balik setiap misteri, ada kasih sayang Allah yang bekerja dalam diam.